Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Moza. Jadi hari ini saya akan membuat video materi tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, jadi alat dan bahannya itu yang pertama ada dua unit mikrotik. Nah, mikrotik yang pertama itu kita gunakan sebagai pembuatan hotspot dan VLAN. Kemudian yang mikrotik kedua ini kita gunakan sebagai switch ya. Nah, kemudian yang alat dan bahan yang kedua itu ada satu unit hub. Nah, hubnya ini digunakan agar ketika kita mengkonfigurasi router 1 dan router 2 atau mikrotik 1 dan mikrotik 2, kita tidak perlu mencabut pasang kabelannya ya, agar jadi hub ini digunakannya untuk sebagai perantara untuk kita remote di Winbox-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ada alat bahan yang ketiga itu ada 3 unit laptop. Laptop yang pertama ini kita gunakan sebagai konfigurasi, kemudian 2 laptop lainnya itu kita gunakan untuk VLAN guru dan VLAN siswa. Kemudian yang keempat ini ada 1 unit handphone ya atau Android. Kita gunakan sebagai pengecekan untuk masuk ke hotspot yang tadi sudah kita buat. Kemudian yang terakhir itu ada 7 unit kabelan. Nah, jadi kabelan strike ya. Kemudian jika sudah menyiapkan alat bahannya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah ada 2 mikrotik atau router OS. Kemudian kita bisa langsung masuk ke mikrotik yang pertama ya. Kita masuk, kita konekkan. Kemudian langkah pertama ini kita bisa identity terlebih dahulu. Di sini kita namakan terlebih dahulu ya routernya agar kita ketika konfigurasi tidak tertukar seperti itu. Kita bisa masuk ke sistem, kemudian ke identity. Di sini kita masukkan misalnya namanya R1 ya. Kemudian klik OK saja. Kemudian setelah itu kita bisa ke tools, kita ke Romon, kita centang enable-nya. Kemudian OK. Setelah itu kita membuat koneksi internet terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa langsung ke IP, kemudian ke DHCP client, kemudian tambahkan di sini interface-nya kita masukkan header 1 ya, karena yang menyambung ke internet ini dimasukkannya pada port header 1. Seperti itu. Kemudian klik OK saja. Nah, di sini statusnya kita pastikan bound, kemudian kita lanjut ke DNS. Di sini pastikan dynamic servernya ini ada IP-nya ya. Kemudian di sini allow remote request-nya kita centang saja, kemudian OK. Kemudian ke IP lagi, ke firewall, di NAT kita tambahkan. Di sini kita masuk ke general. Nah, di chain-nya ini kita masukkan src NAT, kemudian di out interface-nya kita masukkan header 1. Kenapa header 1? Karena koneksi internetnya ini atau kita bikin di DHCP client ini kita masukkannya header 1. Jadi agar mikrotiknya mendapatkan koneksi internet, jadi kita masukkannya out interface-nya header 1. Kemudian kita masuk ke action, kemudian di action ini kita ganti ke masquerade. Kemudian kita klik OK saja. Nah, kemudian di sini sudah selesai, kita bisa langsung cek di new terminal. Di sini kita bisa ping 88 ya, cek internet. Nah, di sini sudah TTL. Kemudian jika sudah kita lanjut membuat pembuatan VLAN-nya. Di sini untuk pembuatan VLAN kita bisa langsung masuk ke interface, kemudian masuk ke VLAN. Di sini tambahkan. Nah, di sini namanya kita masukkan bebas ya. Di sini misalnya saya ingin membuat VLAN siswa dan VLAN guru. Di sini kita ketikkan siswa. Kemudian VLAN ID-nya kita masukkan 10. Ini VLAN ID-nya bebas, terserah kalian. Di sini saya akan masukkannya 10. Nah, interface-nya ini header 2. Kenapa header 2? Karena yang menyambung ke mikrotik 2 atau router 2 ini kita nyambungnya di header 2 seperti itu ya. Di port 2. Kemudian di apply, kemudian kita copy. Karena kita ingin membuat 2 VLAN, jadi kita copy. Kemudian kita ganti namanya menjadi guru. Kemudian di sini VLAN ID-nya 20, interface-nya masih sama ya, header 2. Kemudian kita klik OK saja. Oke. Kemudian di sini kita bisa langsung masuk ke IP, kemudian kita masuk ke address. Di sini kita buat IP address-nya untuk VLAN siswa dan VLAN gurunya. Di sini masukkan IP address-nya bebas, terserah kalian. 92.40.1/4 misalnya ya. Kemudian di sini interface kita ganti ke siswa. Kemudian apply, kita copy. Kita masukkan juga yang untuk kita buat yang untuk VLAN gurunya juga ya. Di sini kita
Nah, kemudian jika sudah kita klik OK saja. Oke. Nah, di sini sudah kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP server, di sini ke DHCP setup, kita masukkan interface-nya siswa terlebih dahulu, next. Nah, di address to give out ini kita batasi IP address ini. Di sini saya akan batasinya dari IP 10 sampai 50. Di sini terserah kalian ya. Kemudian di next sampai selesai. Nah, jika sudah kita buat juga untuk gurunya. Sama seperti tadi. Kemudian di next lagi sampai successful. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita bisa langsung masuk ke MikroTik 2-nya ya, atau MikroTik yang digunakan sebagai switch-nya. Di sini kita new inbox. Nah, di sini yang MikroTik yang belum ada namanya ini kita konekkan. Kemudian di sini kita seperti biasa kita sistem identity terlebih dahulu. Sini kita misalnya kita namakan switch. Dan oke. Nah, kemudian di sini pada MikroTik 2 ini kita bisa langsung konfigurasi di bridge. Nah, di bridge ini kita tambahkan. Kemudian kita langsung oke saja ya, tidak dikonfigurasi apa-apa, kita langsung oke. Kemudian ke port, tambahkan. Di sini kita masukkan interface-nya header 1. Kemudian apply copy. Nah, kenapa kita masukkan header 1? Agar MikroTik 2-nya ini atau yang berfungsi sebagai switch ini bisa mendapatkan koneksi internet yang kemudian akan disalurkan ke VLAN ya, ke klien. Dan di sini kita masukkan header 2. Kemudian di sini masuk ke VLAN juga di header 2 nih. Kemudian kita VLAN ID-nya ditambah, kita masukkan 10 ya, sama seperti yang tadi sudah kita buat di MikroTik 1. Kemudian kita apply copy. Dan seterusnya kita masukkan header 4. Kemudian di VLAN ini kita masukkan, kita ganti 20. Kemudian oke. Nah, kenapa di sini ada header 1, header 2, dan header 4? Header 1 itu alasannya sama seperti tadi. Kemudian di header 2 ini, karena kita masukkan VLAN-nya ini di header 2 ya, masukannya header 2 yang untuk VLAN siswa. Nah, header 4 ini untuk VLAN gurunya, seperti itu. Kemudian di VLAN ini, kita masuk ke VLAN, kemudian tambahkan. Kemudian di sini VLAN ID-nya kita masukkan 10, yang untuk VLAN siswanya. Targetnya kita masukkan header 1, targetnya kita masukkan header 2. Kemudian apply copy. Kemudian di sini di VLAN ID-nya kita ganti 20 untuk VLAN gurunya. Kemudian targetnya kita ganti ke header 4. Targetnya kita masih sama ya, header 1 karena untuk koneksi internet, agar si VLAN siswa dan VLAN gurunya ini mendapatkan koneksi internet seperti itu. Kemudian di oke saja. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa langsung masuk ke switch. Nah, di switch ini kita bisa langsung masuk ke port. Di sini di header 1 kita double klik. Kemudian VLAN modenya ini kita ganti ke secure. Kemudian VLAN headernya kita ganti ke add if missing. Kemudian di oke saja. Kemudian kita double klik lagi di header 2 ini. Di sini VLAN modenya kita sama, secure. Kemudian VLAN headernya kita masukkan always strip. Nah, di default VLAN ID ini kita masukkan 10, karena untuk VLAN siswanya kan. Kita masukkan 10, kemudian oke. Nah, kemudian di header 4 ini, kita sama ya seperti tadi, secure, always strip, kemudian di sininya 20. Oke. Nah, kenapa di header 3 ini tidak kita ganti atau tidak kita double klik? Karena di header 3 ini kita gunakannya sebagai untuk mengkonfigurasi ya, untuk meremote si MikroTik-nya ini ya. Kemudian di VLAN kita masuk ke VLAN. Kita tambahkan. Kemudian di sini VLAN ID-nya kita masukkan 10 untuk VLAN siswanya. Kemudian di port kita klik. Nah, di sini header 1 ya. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah ini. Kemudian di sini kita ganti ke header 2. Apply copy.
Di sini kita ganti VLAN ID-nya menjadi 20. Di port yang bawah ini kita ganti ke header 4. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung cek di VLAN siswa dan VLAN gurunya ya, apakah sudah mendapatkan IP dan sudah mendapatkan koneksi internet. Kita coba. Nah, jadi di sini adalah klien yang VLAN siswanya ya. Jadi di sini kita coba cek kita masuk ke CMD. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ipconfig release. Kemudian kita ketikkan juga ipconfig renew. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya sama ya, IP yang untuk VLAN siswanya yang tadi sudah kita buat di router 1. Kemudian kita bisa cek internet. Ping. Nah, di sini juga sudah TTL atau sudah reply. Di sini kalian bisa lihat akan bola dunianya ini akan berganti menjadi tanda komputer ya. Berarti artinya sudah jadi yang VLAN siswanya. Kemudian kita lanjut ke VLAN gurunya ya, kita coba cek. Nah, jadi di sini adalah klien VLAN gurunya ya. Kita coba cek juga di sini, masuk ke CMD. Kemudian di sini ipconfig release. Kemudian renew. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP-nya ini IP yang sudah kita setting tadi di router 1 yang untuk VLAN guru ya. Di sini IP-nya sudah benar, kemudian kita bisa coba cek internetnya. Nah, di sini juga sudah TTL. Di sini juga kita bisa lihat bahwa logonya sudah berganti ya menjadi komputer. Berarti artinya VLAN siswa dan VLAN guru sudah selesai kita konfigurasi. Kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi hotspotnya. Nah, jadi di sini kita bisa lanjut konfigurasi yang hotspotnya ya. Kita masuk ke Winbox lagi. Oke, sorry tadi ada azan. Jadi kita lanjut, jika sudah masuk ke aplikasi Winbox, kita bisa langsung masuk ke router 1 ya. Ini. Kemudian kita untuk mengkonfigurasi hotspot ini kita bisa langsung masuk ke wireless. Kemudian di sini di WLAN kita centang terlebih dahulu. Kemudian di double klik ya. Nah, kemudian kita masuk ke wireless. Di sini modenya kita ganti ke UpBridge. Kemudian di band ini kita ganti ke BGN ya. Nah, pada SSID ini kita bisa masukkan nama hotspotnya. Ini bebas ya, terserah kalian. Misalnya di sini UKK19. Kemudian di sini kita bisa langsung oke saja. Kemudian pada security profile, di sini kita double klik yang default ini ya. Kita double klik, kemudian pada modenya ini kita ganti ke dynamic case. Kemudian kita centang WPA PSK, WPA2 PSK. Dan di sini kita masukkan kata sandi untuk si hotspotnya ini. Bebas ya, terserah kalian. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung oke saja. Kemudian di sini kita langsung masuk ke IP, kemudian ke address. Di sini kita tambahkan, kita buat IP address untuk hotspotnya ya. Di sini IP addressnya bebas. Kemudian di interface-nya kita masukkan WLAN 1. Kemudian di oke. Jika sudah masuk ke IP, kemudian ke hotspot. Di sini. Kemudian kita klik di hotspot setup. Nah, pada interface-nya ini kita ganti ke WLAN 1. Kita next. Di sini kita next. Nah, pada address pool ini kita batasi juga sama seperti untuk VLAN tadi. Dan next. Nah, pada DNS name ini kita masukkan portal snk.sch.id. Kemudian kita next. Nah, pada
admin ini, user admin, kita boleh masukkan password, boleh juga tidak ya. Jadi terserah kalian, bebas di sini. Saya tidak akan masukkan, jadi next saja. Dan oke. Kemudian kita masuk ke user profiles. Nah, di sini gunanya itu untuk agar siapa saja yang bisa masuk ke login hotspot kita ya. Seperti itu. Jadi di sini namanya itu misalnya Capsec. Kemudian search usernya satu saja. Rate limitnya kita masukkan, bandwidthnya ini 512K. 512K. Kemudian di oke. Sorry, tambahin lagi. Kemudian kita buat untuk kurung juga. Sini search usernya satu aja deh. Kemudian rate limitnya ini, bandwidthnya kita masukkan 256. 256. Oke, kemudian di apply, copy. Kita buat satu lagi untuk siswanya ya. Siswa. Nah, pada siswanya ini kita misalnya search usernya kita masukkan 3 deh. Dan di sini rate limitnya kita masukkan 128K, 128K. Kemudian jika sudah di oke saja. Oke. Kemudian kita masuk ke user. Nah, di sini tambahkan, kita masukkan namanya sama ya seperti tadi yang kita buat 3 tadi. Capsec terlebih dahulu. Di sini masukkan password juga, bebas terserah kalian. Kemudian di profil ini jangan lupa kita ganti menjadi Capsec juga. Apply, copy. Dan di sini sama, buat untuk kurungnya juga. Passwordnya kita masukkan, kita ganti, profilnya juga kita ganti ke guru. Apply, copy. Kita buat satu lagi untuk siswanya. Sorry. Oke, di profilnya juga kita ganti ke siswa. Kemudian jika sudah kita oke. Nah, kemudian di sini pengecekannya itu kita bisa lewat HP terlebih dahulu ya. Di sini kita masuk ke di sini sama kita masukkan kata sandinya. Dan kemudian jika sudah di sini jika tidak langsung masuk ke loginnya, kita bisa langsung masuk ke Google Chrome saja ya. Biasanya kita akan langsung diarahkan untuk login ya. Tapi di sini jika tidak ada, kita bisa ketikkan IP si VLAN-nya saja. Kita ketikkan di sini. Nah, di sini sudah masuk hotspotnya, kita sudah masuk. Kemudian di sini kita masukkan bebas ya username yang tadi sudah kita buat. Yang 3 ini, antara 3 ini kita bisa cek. Coba kita cek Capsec terlebih dahulu. 123, kemudian kita konekkan. Nah, kemudian di sini sudah masuk. Kemudian kita bisa coba speed test untuk mengecekkan bandwidthnya. Ini jalankan uji kecepatan. Nah, sini jika tidak mencapai 1 Mbps berarti sudah berhasil ya, karena tadi di sini di user profile ini kita masukkannya 512K atau kbps. Jadi jika tidak nyampai 1 Mbps berarti sudah jadi atau sudah berhasil. Dan kita bisa coba cek kita login melalui laptop ya. Di sini kita bisa coba
Nah, di sini kita masuk ke UKK, kita konekkan, kita masukkan kata sandi yang sudah kita setting tadi di hotspotnya ya, di wireless. Kita next. Nah, kemudian di sini langsung akan diarahkan untuk login. Nah, di sini sudah pada loginnya nih, menu loginnya. Nah, pada kata-kata di sini itu bisa kita setting pada Winbox-nya ya. Di sini kita coba masukkan username. Username-nya karena tadi CapTcha sudah kita coba melalui HP, kemudian di sini kita coba yang huruf ya. Dan passwordnya kita masukkan juga. Kemudian kita connect. Nah, di sini sudah your login. Jadi sudah, jadi kemudian kita bisa coba cek speed test lagi. Ini kita bisa tes. Oke, karena di sini lama ya, karena bandwidthnya juga kecil, jadi tidak usah kita cek lah ya, kalian bisa coba cek sendiri saja. Kemudian mungkin segitu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.